lalu ditanyakan kepada kami semua. Dia tanya, apa yang ada di dalam gelas? Rame-rame kami menjawab, air. Ya, seperti yang kita lihat, seperti yang kami lihat, air. Lalu dia katakan, bukan. Ini contoh air. Ini adalah contoh air. Kita jadi bingung. Ya, filsafat begitu. Ibu dari ilmu pengetahuan. Semua pemikiran mengenai kebenaran, kebaikan, moral yang bersumber dari akal itu adalah filsafat. Ajaran-ajaran moral, kebaikan, kebenaran bersumber dari wahyu adalah agama. Jadi jelas tempat. Tidak sampai di situ pertanyaannya yang menggelitik. Dia tanya, apakah kita manusia? Jangan sampai kita hanya contoh manusia, bahwa seperti inilah manusia. Jangan sampai kita hanya menyerupai manusia, atau dia sebut memanusia. Panjang cerita. Perkembangan selanjutnya saya mendalami agama. Ternyata air itu dan semua eksistensial yang diciptakan Allah itu mempunyai hakikat. Air juga mempunyai hakikat. Dan air mempunyai hakikat yang kontekstual. Jadi dia mempunyai hakikat dan mempunyai kontekstual. Itulah jasa bahasa Indonesia secara etimologi kepada kita. Karena ada kemudahan-kemudahan kita untuk mengenal sesuatu. Misalnya air. Kalau dia di mata disebut air mata. Kalau dia di bibir disebut air liur. Kalau dia di badan disebut air keringat. Ditambah-tambah saja. Dan masih banyak air yang kita tahu. Itu bahasa Indonesia yang memudahkan. Tapi berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu menurut ahli tidak memiliki sinonimitas, kesamaan. Tidak memiliki sinonimitas, kesamaan. Katakanlah nikmat yang berasal dari kata naimah, yang jamaknya nikmawah. Tetapi di dalam berbagai surah dan ratusan ayat itu ada pengertian nikmat yang kontekstual, sendiri-sendiri, tidak ditambah-tambah. Katakanlah kalau di dalam Al-Fatihah, nikmat itu an'amta alaihi, nikmat dari Allah, tidak ditambah-tambah, mempunyai istilah sendiri. Begitu juga kalau di Ar-Rahman, Allah, nikmat juga, ala irabbik, fabi ayyi ala irabbik, itu nikmat juga. Banyak derivasinya, ratusan ayat-ayat berkenaan dengan itu. Misalnya dalam hal melihat, kalau kita bahasa Indonesia melihat dengan mata. Kalau Al-Quran
ro'ah, melihat dengan mata. Kalau bahasa Indonesia melihat dengan akal, nazar kalau Al-Quran. Kemudian bahasa Indonesia berkembang lagi, melihat dengan mata dia sebut persepsi, melihat dengan akal dia sebut paradigma, nazar. Dalam Al-Quran basyara, melihat dengan hati, hikmah. Memang bahasa Arab berkembang dan mendapatkan kosakata yang banyak dari Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu dipenuhi dengan makna-makna. Makna-makna. Katakanlah surah Al-Ikhlas, mulai dari Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di sini. Tapi nama ayat itu surah Al-Ikhlas. Karena Al-Quran itu memainkan makna-makna hubungan manusia dengan Rasul. Umat Rasul, kita meneladani Rasul. Hubungan manusia dengan sesama manusia, kita melayani sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah, ikhlas. Itulah dari situ surah Al-Ikhlas. Karena hubungan kita dengan Allah ikhlas. Bahasa Indonesia kemudian mengembangkannya menjadi transendental, penyerahan diri secara total. Ini tadi tentang air. Hakikat air itu kalau dia di laut, dia bersentuhan dengan plankton, biota-biota laut. Ada karang, ada rumput laut, ada kehidupan di laut yang dilayani oleh air. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan di laut oleh spesies-spesies yang ada di situ. Begitu juga di sungai-sungai ada buaya. Tapi buaya sekarang di sungai mulai berkurang karena banyak naik ke darat, ke kantor-kantor kementerian, ke DPR dan lain sebagainya. Ada pula di danau-danau seperti itu. Hakikatnya air bersentuhan dengan pasir, bersentuhan dengan tanah, bersentuhan dengan batu, dan di atasnya ada udara. Ini disebut dengan ekosistemnya. Air itu dengan ekosistemnya. Semua yang diciptakan Allah memiliki hakikat dan ekosistem secara kontekstual. Kalau kita lihat manusia, tadi analoginya dari air, hakikatnya manusia itu di dalam Al-Quran memiliki 3 penamaan. Memiliki 3 penamaan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Di situ manusia disebut al-insan. Jadi nama manusia dalam Al-Quran yang pertama itu al-insan. Manusia itu sendiri yang di dalam konteks An-Nisa ayat 1 ini
Manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kalau ada orang di luar sana bahwa Islam itu intoleran, salah mereka. Karena Al-Quran mengajarkan kita kehidupan sosial. Kehidupan sosial, hidup sesama manusia tanpa mengenal perbedaan. Itu di dalam An-Nisa ayat 1. Dan agama kita mengajarkan toleransi itu ada 2. Tidak menolak orang berbeda dan tidak memaksa mereka sama dengan kita. Itu sudah toleran. Coba kita lihat An-Nisa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri seorang, yaitu Adam, dan daripadanya diciptakannya pasangannya, yaitu Hawa. Lalu kemudian dikembangbiakkan, berkembang biak. Bertakwalah kepada Tuhanmu dan kepadanya, atas namanya engkau saling meminta. Lakukanlah hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia tidak ada batas-batas perbedaan. Dari Al-Insan, makhluk sosial yang mengajarkan pendekatan kemanusiaan dalam hidup. Yang kedua, penamaan manusia di dalam surah Al-Mu'minun, manusia itu laqad khalaqnal min ilalatin min tin, yang terbuat dari tanah. Itu persona. Dan pada ayat pembuka pembicaraan saya tadi, arti tidak ada titik celah dari penciptaan manusia. Manusia itu sempurna. Lalu penamaan manusia yang ketiga di dalam Al-Quran, yang pertama tadi Al-Insan, Al-Bayan yang terbuat dari tanah, dan yang ketiga adalah Al-Insan, Al-Bayan, yang ketiga penamaan manusia, Bani Adam, anak cucu Adam. Di sinilah kita lihat Bani Adam. Ada dulu filsuf Yunani, Sokrates, Plato, memperkenalkan konsepnya bahwa manusia itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Di dalam Al-Quran, manusia itu bukan sekedar makhluk individu, bukan sekedar makhluk sosial, tetapi manusia itu makhluk tauhid, makhluk yang mempunyai hubungan vertikal, bukan hanya sosial horizontal, person, tetapi makhluk tauhid punya hubungan ke atas. Wa idh qala rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pada saat itulah kita melakukan syahadatin pertama, yaitu syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami.
Itu manusia makhluk tauhid. Kaum mufassirin para ulama menyebutkan bahwa tidak akan lahir seseorang jika tidak melalui proses kesaksian syahidan. Ada yang berpendapat ketika hendak ditiupkan ruh, dan ada yang mengatakan ketika hendak dilahirkan. Itu Bani Adam, anak cucu Adam, mengalami proses syahidan. Selanjutnya adalah dalam hal Bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia tidak ada titik celah bagi diri seorang manusia. Perhatikan tubuh kita. Adakah yang salah pada tubuh kita? Tidak. Beda kalau anak muda itu beli motor langsung dipindah-pindahkan. Pindahkan spion, patahkan dia punya lampu sen, macam-macam dia bikin. Tapi coba manusia ubah-ubah, tidak ada titik celah bagi penciptaan manusia, dan itu dijamin di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah itu memuliakan anak cucu Adam, dimuliakan, diberi makan yang baik-baik. Kita itu tidak memakan kotoran kita. Allah di dalam Ar-Rahman menciptakan pepohonan, buah-buahan, biji-bijian untuk manusia. Itulah selalu katakan fabi ayyi ala rabbikum tutas. Ditanam pada tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, cita rasanya berbeda. Itu saja kita pikir, kenapa bisa seperti itu? Ada yang menciptakan, diberi makan yang baik-baik, diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah ciptaannya yang lain, yaitu kesadaran. Kita diberi kesadaran. Kesadaran itu bisa kita keluar dari diri kita, lalu kemudian memperhatikan tingkah laku kita. Itulah sebabnya manusia dituntut untuk melakukan muhasabah. Iqra kitab kafa bi nafsikal yauma alaik hasiba. Karena dia diberi kesadaran, dia bisa keluar dari dirinya menjadi subjek bagi dirinya dan menjadikan dirinya sebagai objek. Dia perhatikan apa yang salah dari tingkah lakuku, kenapa orang tidak menerima saya, kenapa. Diubah itu, diserasikan karena ada kesadaran. Diberi kelebihan yang sempurna, sudah kelebihan sempurna lagi. Itulah sebabnya binatang tidak pakai celana tidak apa-apa, karena dia tidak memiliki kesadaran. Tapi manusia memiliki kesadaran, ada rasa malu. Namun semua ini adalah dialektika antara manusia dengan rohnya. Jika di dalam ayat-ayat Al-Quran didahului dengan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, itu sama kalau kita bermain tenis, bermain pingpong, atau mungkin main golf. Kalau seseorang sudah melakukan peranannya menembak, menservis, ya tentu lawannya lakukan juga. Allah sudah katakan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Bagaimana Anda mempunyai apa yang disebut responsibility mengenai hal ini? Sama kalau Pak Ansari bilang sama saya, Pak Idris, sudah itu saya transfer. Nah,
Biar Pak Ansari sudah transfer, kalau saya tidak punya kartu ATM, baru saya tidak pergi mengambilnya, tidak akan saya punya uang. Begitu juga dengan Pak Haji Teten Alamsa, Pak Idris, bantuannya masjid ini saya sudah transfer. Kalau saya tidak pergi ambil lalu antarkan, tidak ada kejadian. Jadi Allah memuliakan kita, dialektikanya adalah kita berperan memuliakan diri sendiri sesuai konsepnya. Ada dialektika. Allah bikin laut, kita bikin perahu. Allah bikin angin, kita bikin layar. Semua ada dialektika seperti itu dari hakikat kehidupan. Jadi tidak otomatis ada dia punya peran-peran responsibility dari kita sesama manusia. Jadi air tadi mempunyai hakikat, dan kalau dia tidak hidup sesuai dengan hakikatnya, dia masuk dalam gelas, dia bukan air menurut guru filsafat saya, dia hanya contoh air. Oleh karena itu kalau kita manusia janganlah masuk ke dalam gelas. Sombong, ego, menutup diri, tidak melakukan relasi sosial, tidak melakukan hubungan-hubungan vertikal dengan Allah. Bagaimana caranya itu supaya manusia bisa dikenali bahwa dia tidak eksklusif, tidak memagari diri? Dilihat dari motifnya. Dilihat dari motifnya. Kalau pernah saya contohkan, kalau kita minjam uang di Pegadaian, Pak, saya mau minjam uang. Apa yang saya bisa percaya bahwa Anda akan datang menebus pinjaman ini? Kalau kita tidak punya apa-apa yang bisa disimpan untuk dipercaya bahwa kita akan datang kembali, kita tidak akan diberi pinjaman. Tapi kalau kita katakan saya bawa emas, dia langsung bertanya berapa. Jadi emas itu adalah motif untuk bisa dipercaya bahwa orang ini respon terhadap utang. Dia adalah motif. Kalau dalam hal beragama, apa motifnya? Kita kan semua sudah respon ketika syahidna. Itu responsibility kita kepada Allah. Lalu apa motifnya? Ibadah. Jika ada orang mengaku beragama lalu kemudian tidak beribadah dan semua jenis ibadah yang telah diperintahkan, itu sama dengan tidak akuntabel, tidak bertanggung jawab. Yang di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin. Akan ada orang yang mengaku beriman tetapi sesungguhnya dia sudah tidak beriman. Saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini karena saya banyak yang goyang-goyang. Yang pertama adalah setiap ciptaan Allah itu punya hakikat, tidak diciptakan begitu saja, ada hakikatnya. Yang kedua, manusia harus proaktif untuk memenuhi hakikatnya. Bayangkan ketika manusia ini selaku khalifah yang ingin diciptakan, ketika Allah berdialog dengan malaikat di Al-Baqarah 30. Malaikat bertanya,
Untuk apa diciptakan manusia sebagai khalifah? Dia hanya bikin pengrusakan, pertumpahan darah. Tapi apa jawab Allah? Inni a'lam ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Berarti kita semua ini memiliki rekomendasi yang diandalkan Allah. Yang kalau kita tidak tetap tepati itu memang saatnya kita dimasukkan neraka. Kita jaminan dengan diberikan kemuliaan, diberikan akal pikir, dilengkapi. Sisa kita yang harus mengelolanya. Sama dengan Pak Sensei ketika mengundang saya ceramah, aku mengatakan, kenapa itu? Dia bilang, bagus. Artinya dia memberi, saya mengetahui yang tidak kau ketahui. Sekarang apa yang diketahui Allah, yang tidak diketahui malaikat, kita harus tahu untuk memenuhi hakikat kehidupan kita. Itu kesimpulan kedua ya. Ketiga, Islam itu mengajarkan kemanusiaan untuk membantah tuduhan-tuduhan bahwa kita itu intoleran. Itu hanya cemooh kata-kata dan tudingan. Aku lukuli hasa wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.